Alhamdulillah, Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama mari kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kehadiran Allah atas betapa banyak nikmat yang Allah berikan sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali kita dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin jemaah Jumat pada kesempatan yang baik sebagai khotib mengajak kita semua, mari kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan nilai-nilai takwa ini insyaallah akan dapat menyelamatkan kita baik di dunia sebagai jembatan menuju ke akhirat kelak. Jemaah Jumat, adapun judul khutbah pada kesempatan yang baik ini adalah karakteristik kepemimpinan dalam perspektif Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah kajian ilmu dan seni tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang bagaimana cara mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk mencapai tujuannya. Proses mempengaruhi tersebut dilakukan dengan cara mengolah kalimat dan kata-kata, lalu memberikan contoh teladan terhadap yang dipimpinnya melalui nasihat dan kebijakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam memaknai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, jelas bahwa setiap personal kita adalah pemimpin dan pasti setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dalam struktural kemasyarakatan terdapat pemimpin dan kepemimpinan formal, dimulai dari tingkat RT sampai pemimpin di tingkat tertinggi. Mereka semua adalah pemimpin dan tentu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Tipologi pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan adalah dapat kita perhatikan dalam beberapa hal pokok. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kesamaan antara ucapan dan perbuatannya, kesamaan antara nasihat dan kebijakannya. Allah sangat tidak menyukai kepada tipologi manusia yang suka berbicara namun tidak ada hasil kerja dari yang diucapkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-61. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Lalu yang kedua, ia mampu menepati janji. Ketahuilah oleh kita sekalian bahwa karakter kepemimpinan senantiasa menepati janji ini merupakan perwujudan iman yang kuat dan budi pekerti yang agung dan sikap yang luhur dan terpuji, sehingga dapat melahirkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepadanya. Namun sebaliknya, perbuatan menyalahi dan mengingkari janji merupakan perwujudan iman yang lemah.
perangai yang jelek dan sikap yang tidak memiliki nilai-nilai universal kemanusiaan dengan sifat yang bertolak belakang ini akan melahirkan saling curiga mencurigai, melahirkan dendam terhadap sesama anggota masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu mencontoh kepemimpinan yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berhasil menampilkan dan menerapkan manajemen kepemimpinan yang paripurna. Beliau menerapkan dan mengedepankan teori kepemimpinan dengan berdasar kepada nilai-nilai siddiq, amanah, tabligh dan fatana. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Apabila nilai amanah ini tidak direalisasikan, maka akan berdampak buruk terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga Rasulullah SAW menekankan dalam petikan khutbah pada setiap khutbahnya dengan kalimat la imana liman la amanatahu wala dina liman la ahdala. Tidak beriman orang yang tidak dapat menjaga amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, pandangan Islam selanjutnya dalam usaha melahirkan pemimpin berkarakter kepemimpinan yang ideal adalah harus memenuhi unsur-unsur pokok, yakni karakter dasar yang terdiri dari mementingkan kepentingan orang lain atau tidak egois, jujur dan disiplin. Kemudian karakter unggul dalam kepemimpinan, yakni ikhlas, sabar, mampu merealisasikan nilai-nilai kesyukuran, bertanggung jawab, rela berkorban, mampu memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi seseorang di antara kaum muslimin yang mendapatkan amanah kepemimpinan formal, maka khotib mengamanahkan hendaknya pemimpin itu menyempurnakan keilmuannya, berani mengambil resiko dan mampu mengambil ibrah dari keberhasilan serta kegagalan para pemimpin terdahulu. Pemimpin dan kepemimpinan harus terjadi sinkronisasi, karena pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memanage dan membangun kerjasama dengan semua stakeholder dan semua unsur lapisan masyarakat. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat-sifat dari sang pemimpin itu sendiri, yakni mampu memadukan seni dalam memimpin dan membimbing serta menuntun masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sedikit kita mengambil ibrah, pelajaran tentang berkarakteristik pemimpinan dalam perspektif Islam dari kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau memiliki kebiasaan untuk berkeliling ronda malam, memperhatikan dan mencari warganya yang miskin dan tidak mampu mencari makanan, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah gubuk rumah yang sangat tidak layak untuk ditempati, yang di dalamnya ada seorang perempuan janda sedang memasak dan anaknya yang sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar. "Mengapa anakmu menangis wahai ibu?" tanya Umar. Si empunya rumah menjawab, "Seharian dia belum makan dan kini sedang menunggu masakan yang sedang aku masak," jawab perempuan itu. Lalu Umar melihat gerangan apa yang sedang dimasak oleh si ibu tadi, dan betapa terkejutnya beliau karena yang dimasaknya adalah kerikil. Perempuan janda ini memasak batu karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas untuk menghibur anaknya, ia memasak batu agar anaknya tertidur. Dengan nada sinis, perempuan ini berkata, "Sungguh aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak peduli terhadap kesusahan warganya." Umar bin Khattab sangat terkejut mendengar ucapan itu. Lalu ia pergi ke lumbung pangan dan mengambil gandum
dan dipikul sendiri, diantarkan ke rumah perempuan tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu kalimat yang perlu kita angkat di penghujung khutbah ini, yakni mengapa Umar bersusah payah mengangkat gandum sendiri dan bahkan ikut membantu memasak bersama si perempuan janda itu. Jawabnya adalah bahwa Umar sangat sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil itu sangatlah besar dan dialah yang akan menanggungnya. Begitupun sebaliknya, pemimpin yang adil justru akan menjadi golongan pertama yang bakal mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhul imamun adil. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya yang pertama akan diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'was qadil hajat. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.